Selamat pagi. Sampai ketemu di hari yang kedua minggu yang ke-9. Senang rasanya saya masih tetap diizinkan oleh Tuhan untuk menyampaikan makanan rohani buat siswa-siswi SKBB khususnya dengan keluarga masing-masing dan bagi setiap siapapun yang mengikuti program ini. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tidak bosan-bosannya kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala kepedulian-Mu terhadap rohani kami, terhadap iman kami, sehingga tiap pagi Engkau menyiapkan sarapan bagi jiwa kami, bagi iman kami. Bukan hanya perkara daging saja, perkara jasmani saja yang Tuhan pedulikan, tetapi ternyata iman kami juga Tuhan perhatikan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menikmatinya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau kemarin Tuhan berbicara mengingatkan kita, kalau kita berkumpul biarlah kita membicarakan hal-hal yang berkenan di hadapan Dia, membicarakan kebaikannya, membicarakan kebenarannya. Jangan untuk hal-hal yang tidak berguna. Hari ini ada sesuatu juga. Bagaimana sih sebagai warga negara sorga kita hidup di dunia, apa aja yang harus kita lakukan? Yang membawa dampak terang, menerangi, membawa dampak menggarami orang lain, membawa berkat bagi orang lain, membawa pemulihan. Mari kita mau naikkan dulu satu pujian. Kerja buat Tuhan. Selalu manis, kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. serahkan diri teladan Tuhan saudara, serta Tuhan Selalu manis buat Tuhan, selalu manis. Manis ini biasanya orang dari Maluku, orang Ambon, yang kalau punya manis gitu ya, manis artinya kerja buat Tuhan selalu manis, meskipun sulit, meskipun banyak air mata, selalu manis. Kenapa? Karena Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Ketika dunia begitu membuat kita kecewa dan lelah, Tuhan selalu memberikan kebaikannya buat kita. Sebab itu pujian ini berkata, kerja buat Tuhan selalu manis. Dan memang itu benar, bukan hanya kata-kata saja. Yuk kita mau baca firman Tuhan. Sebagai warga negara sorga, apa yang harus kita lakukan di dunia? Yang kedua adalah kita harus mempunyai kesukaan memberi. Bukan cuma minta,
memberi. Ya. Bukan begini, tapi memberi. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya ke-44 dan 45. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-44 dan 45. Saya akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Percaya kepada siapa? Percaya hoax? Percaya cerita-cerita dongeng? Bukan. Artinya di sini orang yang percaya kepada Kristus. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus sehati, tetap bersatu. Kemarin dikatakan berkumpul, nggak masing-masing, ya udah. Ya, cuman ketemu di gereja, setelah itu wah, kamu saya. Tuhan nggak mau seperti itu. Tetap bersatu katanya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, rasanya aneh ya. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan di sini bicara apa? Oh, tentang segala sesuatu, mungkin itu makanan, ya, pakaian, ya, bukannya hal-hal yang lain. Bicara tentang benda, ya, bicara tentang benda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, banyak orang di sini yang rasanya aneh banget ya, masa kita punya barang kita mesti jual buat dikasih orang. Bukan seperti itu pengertiannya. Artinya begini, ketika kita berkumpul dengan saudara seiman, mungkin ada di antara kita, saudara seiman kita, mereka tidak mempunyai banyak uang seperti yang kita punya. Mungkin mereka ekonominya sangat sulit. Kan percaya Tuhan, ya, hidup di dunia nggak artinya semua orang menjadi kaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti semua menjadi orang kaya, enggak. Kenapa begitu? Sebab memang Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi orang yang telah diberkati berlebih harus apa? Harus memberi kepada yang kekurangan supaya seimbang. Jadi memang Tuhan izinkan, Tuhan ciptakan ada orang kaya, ada orang miskin. Tujuannya supaya bisa bersehati, saling memperdulikan, saling mengasihi. Ada orang yang sehat, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah yang harus dibantu. Ada orang yang cacat, jadi kalau jalan mungkin harus dituntun. Ada orang buta yang kalau jalan harus dikasih petunjuk. Oleh siapa? Orang yang bisa melihat. Kenapa Tuhan ciptakan dia buta? No. Akibat dosa selalu menghasilkan keburukan. Di dunia ini penuh dengan segala keburukan. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengasihimu. Sebab itulah orang yang berlebih harus membantu orang yang berkurang. Orang yang bisa melihat harus membantu orang yang tidak bisa melihat. Orang yang bisa memuji Tuhan suaranya indah, bukan mengejek-ngejek suaranya orang yang suaranya tidak bagus seperti saya. Tetapi justru orang yang bisa memuji Tuhan mengeluarkan suaranya lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji Tuhan. Sehingga dalam satu perkumpulan kedengaran suara yang indah untuk memuji Tuhan, menutupi yang suaranya kurang bagus. Dan begitu juga hari ini. Katanya ada yang punya sesuatu mereka jual. Artinya begini, yang punya banyak tanah, yang punya rumah lebih dari satu, Tuhan gak mau anak-anak Tuhan menumpuk harta di dunia. Karena kita hidup di dunia hanya sementara, tapi kita harus menumpuk harta di sorga. Karena di dunia harta bisa habis, bisa hilang, bisa baju bisa rusak, ya, bisa karatan. Kalau punya rumah gedung yang bagus juga, kalau tidak ditempati lama-lama menjadi rusak. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, hari ini kita belajar untuk memberi. Artinya tidak serakah. Banyak orang seringkali saat ini punya rumah banyak sekali, tapi ada anak-anak Tuhan yang gak punya rumah. Ada anak-anak Tuhan yang tinggal di pinggir rel kereta api. Saya pernah melayani di daerah Manggarai sana. Mereka bikin rumah dari kardus bekas, dari papan-papan bekas.
Tapi apakah ada anak-anak Tuhan yang rumahnya bagus lebih dari satu? Banyak, saya mau katakan. Nah, Tuhan gak mau kita mempunyai sifat yang tamak, sifat yang serakah. Lalu bagaimana? Hari ini apa yang Tuhan ajarkan? Kita mau belajar memberi. Anak-anak kalian mungkin gak punya rumah, mungkin masih kontrak. Tetapi kalian mungkin ya punya sedikit lebih makanan. Jangan pelit sama adik. Jangan pelit sama kakakmu. Kalau sama saudara aja yang satu rumah apalagi pelit, bagaimana kamu bisa kepada orang lain? Saya ingat begini. Di masa-masa wabah ini banyak sekali orang yang berbagi beras. Saya juga dapat, saya juga dibagi beras. Ya, saya di rumah ada beras. Saya kalau beli beras di rumah nggak banyak, asal cukup 1 bulan aja, 10 kilo aja. Ya. Orang kasih, ada yang kasih kemarin itu, ada yang kasih saya 50 kilo. Saya bagi-bagi, ya saya bagi-bagi. Ada ke supir taksi, dan pokoknya banyak, ya. Kenapa saya bagi-bagi? Saya nggak mau beras itu bukan, karena di rumah saya masih ada beras, masih cukup sampai habis bulan, bahkan sampai sebulan lebih masih cukup. Saya bagi. Lalu ketika beras saya sudah mau habis di rumah, saya bilang sama Ibu Siti di rumah, saya bilang, Bu ingetin kita harus beli beras ya. Iya, masih cukup buat 3 hari lagi. Dia bilang oke. Tapi besokannya ada satu anak Tuhan kirimin saya beras 20 kilo. Saya nggak perlu beli. Jadi saya nggak perlu beli. Nah itu Tuhan ganti, Tuhan cukupkan. Dari bulan Maret sampai bulan ini saya belum beli beras. Selalu aja ada yang kirim. Mr. Yonas juga sama. Di sini guru-guru, kenapa? Karena mereka belajar memberi. Apa sih yang Mr. Yonas punya? Mr. Yonas rumahnya juga masih kontrak, masih sewa. Dia nggak bisa memberi rumah, nggak bisa jual rumah bagi ke orang lain, enggak. Tapi dia punya apa Mr. Yonas? Punya talenta, bermain musik, mengerjakan banyak hal yang berhubungan dengan musik, rekaman ini semua itu dikerjakan oleh Mr. Yonas dan Mr. Demas. Dengan apa? Dengan tulus hati dia memberi. Banyak orang lain punya talenta, kamu mau suruh saya bayar? Banyak. Tapi Mr. Yonas nggak seperti itu. Kami ini Tuhan ajarkan untuk memberi meskipun kami bukan orang kaya. Tuhan ajarkan kami memberi dengan apa yang ada, Tuhan kasih lebih. Ya tuh, saya nih Tuhan kasih saya bawel. Lalu saya memberi dengan bawel saya apa? Memberitakan kebaikan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan. Bukannya ceritain, sinetron itu bagus. Enggak, saya tidak pernah nonton sinetron. Dan saya tidak punya waktu untuk itu. Sayang waktunya kalau untuk nonton sinetron. Ya, anak-anak yang Tuhan sayang, ayo kita harus belajar untuk memberi. Jangan hanya berpikir, saya kurang, buat saya lagi. Itu menutup pintu berkat. Kemarin kita sudah belajar terlebih baik memberkati. Karena waktu kita memberkati, kita juga diberkati. Kan kemarin main colek pipi begitu. Ya, sebelum pipi orang lain kotor, tangan kita sudah kotor. Waktu kita memberkati orang lain, kita juga udah diberkati dulu. Nah, saya mau bacakan lagi. Ya, tadi dikatakan menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tuhan mau kita seperti itu. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-36 ya, diceritakan pada kedatangan Tuhan, Tuhan memberikan perumpamaan. Nanti dia akan pisahkan kambing dengan domba katanya. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Wow, siapa itu domba? Siapa itu kambing? Domba itu adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang masuk ke dalam sorga. Kenapa katanya? Karena waktu Tuhan telanjang mereka beri pakaian. Waktu Tuhan lapar mereka berikan makanan. Lalu orang-orang tanya, kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan gak punya pakaian? Kapan Tuhan kelaparan? Tuhan bilang begini, waktu kamu memberi pakaian kepada seorang yang hina, yang miskin, itu sama seperti memberi kepada Tuhan. Waktu kamu memberi makanan, memberi tumpangan, memberi bantuan kepada orang yang butuh bantuan, itu sama seperti kamu memberi kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, buang sifat tamak, buang sifat kikir. Siapa yang masih kikir? Itu bukan warga negara sorga.
Warga negara sorga suka memberi. Tidak mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Tidak mengumpulkan segala sesuatu mengenyangkan perutnya sendiri. Tidak. Tetapi selalu mengingat ada orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pemberian dari kita. Dan kita juga jangan hanya ingin diberi, harus rajin bekerja. Harus rajin bekerja, harus rajin berdoa, pergunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang berguna. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau engkau mengasihi Yesus, berarti engkau juga tidak kikir. Kalau engkau kikir, engkau belum mengasihi Yesus. Kasihnya baru sedikit. Kalau engkau serakah, engkau belum mengasihi Yesus sepenuhnya. Baru sedikit mengasihinya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Segenap hatiku. Amin. Itu suara pujian yang indah. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Ya, tujuan hidup kita tidak untuk menumpuk kekayaan untuk diri kita sendiri. Karena kita hanya hidup sementara di dunia. Kita tidak akan bawa apapun. Waktu kita meninggalkan dunia ini, pakaian yang di badan kita akan lapuk. Perhiasan yang dipakaikan tidak akan kita bawa pulang ke sorga. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang kikir, orang yang tamak, tidak ada tempat di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang memberkati kami dengan luar biasa. Kami tidak perlu hidup meminta-minta. Selalu Tuhan kirim berkat tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa tangan kami tidak hanya terulur untuk meminta, tetapi kami harus terulur untuk memberi. Kami tidak perlu menjadi kaya dulu untuk memberi. Kami tidak perlu menjadi seseorang yang hebat dulu untuk memberi. Tetapi kami bisa memberi dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami mempunyai 2 sendok nasi, di sebelah kami ada seseorang yang begitu lapar, kami bisa memberinya 1 sendok dan kami 1 sendok. Dan kami percaya Tuhan akan mengenyangkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buang segala kekikiran, ketamakan dalam hidup kami. Kami buang segala kemalasan, kami buang sifat yang hanya ingin diberi. Kami tolak, kami buang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kasih Tuhan mengalir dalam hati pikiran kami, sehingga kami bisa mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, dan kami bisa mengasihi sesama kami dengan sepenuh hati, dengan kasih daripada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sarapan sorgawi pagi ini. Kami telah dikenyangkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tidak boleh tamak, tidak boleh kikir, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita mesti belajar melihat kesusahan orang lain. Kita membantu, kita memberi dengan apa yang kita punya. Kita bisa menaikkan pujian ketika mereka sedang sedih hati. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, memberikan penghiburan. Kita bisa berdoa. Kita bisa memberi nasi yang kita punya, makanan yang kita punya. Meskipun kita tidak berlimpah, kita bisa saling berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Amin.